Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu lagi bersama Poppy kali ini dengan segmen baru yaitu Garis. Gali berita seputar AMPK episode yang pertama. Dan kali ini kita akan menyoroti sebuah kasus yang sempat viral baru-baru saja, yaitu pembunuhan anak di Makassar yang terjadi pada bulan Januari tahun 2023. Kita akan masuk yang pertama ke kronologi kasusnya. Korban Mufadli Sadewa atau dengan inisial MFS berusia 11 tahun dilaporkan hilang oleh orang tuanya sejak hari Minggu 8 Januari 2023. Polisi melakukan penyisiran CCTV dan pencarian saksi. Rekaman CCTV di depan minimarket memperlihatkan bahwa korban MFS dijemput oleh pelaku dengan inisial AD atau AR berusia 18 tahun. Oke, kita lanjut ke kronologi kasusnya ya. Jadi kedua pelaku yaitu AD atau AR yang berusia 18 tahun dan MF atau AF yang berusia 14 tahun itu saling mengenal dengan pelaku. Dari rekaman CCTV, pelaku MF atau AF yang berusia 14 tahun itu menjemput korban dengan motor dan mengajaknya pergi membantu membersihkan rumahnya dengan iming-iming uang Rp50.000 di depan sebuah minimarket. Dan dari rumah MF atau AF tersebut, korban dibawa ke rumah pelaku yang kedua, yaitu AD atau AR. Kemudian korban MFS dicekik dan dibenturkan ke tembok hingga meninggal. Polisi menemukan jenazah korban MFS di kolong jembatan pada Selasa 10 Januari 2023 dini hari. MFS ditemukan dalam kondisi kedua kaki dan tangan terikat tali rafia hijau dan terbungkus kantong plastik hitam. Nah, jadi seperti apa awal mula pembunuhan ini? Jadi kedua pelaku, yakni AD atau AR yang berusia 18 tahun, yang merupakan siswa SMA, dan juga MF atau AF, yang berusia 14 tahun, siswa SMP, itu melihat situs jual beli organ tubuh manusia yang namanya adalah Yandex dari Google. Dan dari sana mereka melihat harga mahal organ tubuh manusia yang harganya mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Mereka ingin cepat kaya karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian mereka merencanakan penculikan dan pembunuhan terhadap MFS. Mereka berencana mengambil dan menjual ginjal MFS di situs tersebut. Kemudian pelaku mencoba menghubungi situs tersebut namun tidak mendapatkan respon. Ada juga berita yang menyebutkan bahwa pelaku kehilangan akses terhadap situs tersebut. Kemudian pelaku kebingungan setelah MFS meninggal dan akhirnya mereka tidak mengambil organ tubuh MFS namun membuang jasad MFS. Nah, bagaimana kasus ini dari kacamata hukum? Yang pertama, kasus ini bukan jaringan atau sindikat penjualan organ tubuh. Dan yang kedua, merupakan kasus penculikan dan pembunuhan berencana. Sehingga kedua pelaku ini terkena pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena pelaku masih di bawah umur, ancaman hukumannya dikurangi setengah. Jadi seandainya pelaku ini berusia dewasa, maka kemungkinan besar mereka akan mendapatkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Nah, selanjutnya bagaimana tindak lanjut pemerintah? Jadi Kominfo telah memblokir 3 situs jual beli organ tubuh setelah menerima laporan dari Polri. Situs tersebut adalah organcity.com, heavenlyorgans.com, dan juga drsamuelbansal.blogspot.com. Berdasarkan UU Kesehatan, jual beli organ tubuh dengan alasan apapun merupakan perbuatan pidana. Dan saat ini pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi kedua pelaku. Nah, mari kita simak seperti apa pandangan atau pendapat dari Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakili oleh Bapak Nahar. Jadi, pengasuhan yang tidak layak dan masalah ekonomi keluarga dinilai bisa menyebabkan rentan terjadinya penculikan anak. Pengasuhan yang longgar mengakibatkan anak mudah dibujuk rayu dan menuruti perintah pelaku. Karena anak itu biasanya gampang, dia tidak punya pikiran macam-macam. Kalau ada orang baik ngajak itu pasti mau. Lihat CCTV yang di Makassar, ditawari ayo ke rumah, bersih-bersih rumah nanti dikasih uang, dia mau, jelas Bapak Nahar.
Nah, selanjutnya pelaku dengan inisial AD atau AR itu kerap menyaksikan kekerasan di rumahnya. Jadi anak yang menyaksikan kekerasan di rumahnya, dia terinspirasi bagaimana agar orang tua yang marah-marah karena kebutuhan ekonominya tidak tercukupi. Jadi dia ingin membahagiakan orang tuanya tapi dengan cara yang salah, kata Bapak Nahar. Bagaimana respon masyarakat? Nah, jadi warga merusak rumah dan kios orang tua pelaku. Kemudian perusakan ini diduga dilakukan keluarga korban dan warga setelah pemakaman korban. Rumah pelaku merupakan rumah panggung semi permanen dan berbahan kayu sehingga warga dengan cepat merusak seluruh sisi rumahnya hingga tidak beratap. Dan aparat kepolisian yang berada di lokasi tidak dapat berbuat banyak karena banyaknya massa yang datang yang melakukan perusakan tersebut. Nah, jadi bagaimana antisipasi polisi? Jadi ratusan personel gabungan diturunkan untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi perusakan kembali. Penghuni rumah yang dirusak sudah mengamankan diri untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Untuk referensi berita-berita ini ada di link di sebelah kanan. Silakan disaksikan. Yap. Dan ini ada info tambahan dari YouTube-nya podcastnya Deddy Corbuzier, ya, dengan judul pelakunya anak kecil 1 tahun direncanakan belajar di sosmed. Nah, kita akan menyimak bagaimana informasi langsung dari Kapolres Makassar. Yang pertama adalah niat dari pelaku sudah sejak setahun yang lalu, sehingga termasuk pembunuhan berencana. Kemudian saat korban sudah berada di rumah pelaku, dibuat skenario supaya korban terlena dengan diberi laptop dan headset. Saat korban asyik bermain laptop, pelaku mencekik dan membekap mulut korban sehingga tidak bisa bernafas hingga meninggal. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, dari Bapak Kapolres Makassar ini mencoba melihat latar belakang sosiologis dari pelaku, yaitu bagaimana hubungan pelaku dengan lingkungannya, baik itu keluarga, sekolah, kampungnya, dan juga dunia maya ya atau sosial media. Nah, jadi keseharian kedua pelaku ini selalu ditekan oleh orang tua mereka. Jadi sering mereka mendengarkan perkataan seperti kamu anak yang tidak berguna, tidak bisa membantu orang tua, sehingga anak itu merasa tertekan dan juga mungkin muncul dendam. Kemudian para pelaku ini ingin membuktikan kepada orang tua mereka bahwa mereka itu bisa mencari uang dan bisa menjadi kaya. Dan kedua pelaku ini juga rajin mengakses internet dan melihat situs perdagangan organ, namun logika mereka untuk mengeksekusi hal tersebut itu belum sampai. Selanjutnya kita melihat tentang latar belakang ekonomi mereka. Jadi pelaku ini kondisinya masih bersekolah, kemudian kondisi ekonomi mereka itu menengah ke bawah. Dan pelaku ini mengambil uang dagangan orang tua mereka untuk membeli perangkat untuk mengakses internet. Dan memang secara umum di Makassar, tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial itu cukup tinggi. Jadi ada banyak kejadian di mana orang tua itu sibuk bekerja, kemudian ada satu rumah petak dihuni lebih dari 5 orang, sehingga bahkan banyak orang di Makassar itu pun tidurnya bergantian ya. Maksudnya orang di Makassar ini segmen tertentu ya yang sosial ekonominya memang kurang. Dan secara umum banyak kegiatan di Makassar yang dilakukan untuk bertahan hidup. Selanjutnya kita lihat tentang aspek psikologis pelaku ya. Jadi dinilai sifat pelaku tersebut berubah karena tekanan sosial ekonomi mereka, sehingga mereka tuh kehilangan rasa kemanusiaan dan mereka bisa melakukan hal-hal di luar nalar untuk mewujudkan keinginan mereka. Ya. Dan sedangkan dari latar belakang yuridis atau hukumnya, pelaku tersebut belum mengetahui seberapa berat sanksi hukum pembunuhan. Nah, bagaimana pelaku memilih korbannya? Jadi pemilihan korban itu dilakukan secara acak. Jadi siapa saja yang lengah, pelaku juga tidak tahu bagaimana cara mengambil, menyimpan, dan juga menjual organ tersebut. Di lingkungan pelaku, banyak anak yang dilepas orang tua tanpa kontrol yang baik. Setelah korban meninggal, pelaku mencoba berkomunikasi lewat aplikasi atau web Yandex yang berasal dari luar negeri dengan kalimat saya sudah punya barang. Namun tidak ada jawaban sehingga pelaku bingung. Pelaku tidak tahu cara mengambil organ, kemudian memutuskan untuk membuang korban. Dan selain itu, pelaku pernah melihat acara di TV nasional mengenai perdagangan organ. Dan di web Yandex tersebut sudah ada daftar harga organ.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, cara penanganan ABH atau anak berhadapan dengan hukum ada aturan. Jadi mereka didampingi oleh LPAI. Untuk pelaku berusia 18 tahun akan diputuskan oleh ahli apakah mereka akan dimasukkan kategori dewasa atau anak. Dan pelaku kejahatannya masih anak-anak adalah korban dari lingkungannya. Dan pelaku akan dimasukkan ke penjara khusus anak. Nah, bagaimana hasil tes psikologi pelaku? Ada kecenderungan egosentris dan kurang analitis karena faktor lingkungan. Jadi bukan karena anak-anak ini adalah psikopat. Jadi kontrol diri mereka itu kurang karena faktor lingkungan. Ya, jadi kondisi Makassar secara umum memang cukup banyak tindak kriminalitas yang dilakukan oleh pelaku usia anak. Misalnya tawuran dengan busur, bahkan sampai ada korban yang meninggal. Jadi pelaku ini mereka tidak merasa takut jika didatangi oleh polisi dan bahkan sempat melawan. Kapolres Makassar melakukan sebuah terobosan di mana beliau melepaskan 77 pelaku kejahatan jalanan usia anak. Jadi seperti kejahatan mabuk-mabukan, trek-trekan dengan rata-rata usia 14 sampai 16 tahun. Jadi mereka ini dibina, kemudian pembinaan ini dirasa cukup berhasil karena yang kembali ke penjara hanya 2 anak. Selain itu beliau memakai teknik konselor sebaya yang sama-sama frekuensi. Jadi misalnya mantan preman busur menasihati anak pelaku busur dan hal ini cukup efektif di Makassar. Nah, ini berikut ada beberapa tips untuk orang tua, yaitu bisa men-setting konten untuk anak-anak misalnya dengan YouTube Kids, kemudian mengecek histori konten sosmed anak, dan menanamkan nilai moral dan agama kepada anak ya, supaya anak ini memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan. Karena pelaku ini sebenarnya pernah berdoa supaya mereka ini bisa mendapatkan kekayaan ya, namun kenyataannya mereka masih hidup dalam kemiskinan sehingga pelaku ini merasa tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jadi faktor agama, lingkungan, sosial media itu sangat penting dalam pendidikan anak ya, begitu kesimpulannya. Dan jika mau punya anak, pikirkan kemapanan ekonomi, karena banyak anak banyak pengeluaran, bukan banyak rezeki ya, kecuali anak itu sudah bekerja dan bisa membalas budi orang tua. Begitu tips dari YouTube podcastnya, seperti itu. Ya, jadi dalam kasus ini, apa saja AMPK yang terdapat di dalam kasus ini? Yang pertama kita lihat dari segi korbannya, yaitu anak menjadi korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan. Kemudian anak ini juga menjadi korban kekerasan fisik dan atau psikis ya. Sedangkan untuk pelakunya, mereka karena usia anak juga, mereka adalah anak korban perlakuan salah dan penelantaran dari orang tua mereka ya sebenarnya. Dan juga mereka mengalami kekerasan psikis dari orang tua mereka, dan pada akhirnya itu mereka menjadi anak dengan perilaku sosial menyimpang, bahkan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Ya, jadi hindarilah perkawinan anak, menikahlah jika sudah siap secara lahir dan batin, termasuk dalam hal ekonomi, dan pelajarilah ilmu pengasuhan anak sesuai usia anak dan perkembangan zaman. Terima kasih, see you on the next episode.